Tema yang kita angkat hari ini adalah satu perkataan malaikat kepada Maria. Di peristiwa kelahiran Yesus banyak sekali hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang gak masuk akal terjadi, tapi itu terjadi. Satu kali salah satunya malaikat mendatangi Maria, dia bilang begini, Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Maria jawab begini, bagaimana mungkin malaikat, sedangkan aku belum bersuami. Ini yang dikatakan malaikat. Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria jawab dengan ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu dengar, mungkin tahun ini banyak yang mustahil bagi kita. Kita berdoa supaya tahun depan semua yang gak mungkin terbuka, semua yang gak mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi harus dari hati kita selalu jawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bilang kiri kanan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jangan saudara pikir saya ini cuma jemaat. Saudara hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, sikap hidupnya harus seperti Tuhan. Karena kita hambanya Tuhan. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita, harus di sini selalu kuat, aku ini hamba Tuhan. Gimana hamba Tuhan? Hamba Tuhan suka marah-marah. Hamba Tuhan masih suka iri-iri. Hamba Tuhan tadi seperti lagu Komsel mana tadi, jangan sombong, itu Natal katanya. Ingat, kalau kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa, jangan lupa bahwa kita ini hamba Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7, ada satu cerita begini. Ada satu ibu, suaminya baru meninggal. Setelah itu utangnya banyak. Uangnya nggak ada. Kalau banyak pun utang, banyak pula uang kita kan nggak masalah. Ya ini uangnya nggak ada. Utangnya banyak, anaknya 2, harapannya ganti suaminya pun mau diambil sama penagih hutang. Ibu ini banyak sekali persoalannya. Tapi dengar, akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Yang gak pernah dia pikirkan, itu akhirnya Tuhan sediakan baginya. Yang pertama, apa yang ibu ini lakukan yang kita mau belajar di hari Natal ini? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 kita baca. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang pertama, kenapa ibu ini mengalami masalah tapi dia mengalami mujizat? Karena yang pertama yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang namanya Elisa. Kalau ada hal-hal yang gak mungkin dalam hidup kita, yang kita pikirkan pun gak mungkin, kalau kita mau mengalami mujizat, yang pertama datang sama Yesus. Cuma itu jalan keluar. Kalau saudara datang sama tetangga saudara, belum tentu ada jalan keluar. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat yang gak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita, datang sama Yesus. Itu yang pertama. Dia lahir hari ini untuk kita, supaya kita mengalami mujizat demi mujizat. Ibu ini waktu dia mengalami masalah, nggak diupdate-nya statusnya, banyak kali masalahku katanya. Nggak alay dia, nggak lebay.
Karena dia tahu di update status tidak ada mujizat. Saya percaya ibu ini punya saudara. Dia punya hula-hula, kalimbubu, anak beru, mama bengkila dia punya. Tapi dia nggak cari itu semua karena dia tahu Yesuslah kunci mujizat. Mungkin dia pun punya pendeta. Dia nggak cari pendetanya. Karena dia tahu hanya Yesus kunci mengalami mujizat. Hari ini saya berharap dan setelah hari Natal ini seterusnya sepanjang tahun 2025 banyak-banyaklah berseru sama Yesus. Kalau kita mau mengalami banyak hal yang gak mungkin selama ini bagi kita, itu semua dibukakan sama Tuhan. Banyak-banyaklah berseru kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau melihat pertolonganmu ke kiri, gak ada jalan keluar. Ke kanan gak ada jalan keluar. Ke depan gak ada jalan keluar. Ke belakang gak ada jalan keluar. Firman Tuhan bilang, dari mana aku datangkan pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Dia, Yesus pencipta langit dan bumi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mau mengalami mujizat demi mujizat, hal-hal yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup kita. Yang pertama, datang sama Yesus. Bilang kiri kanan, banyak-banyak datang sama Yesus. Jangan Natal saja bilang. Aku ini maaf, ini banyak kali gak ku kenal ini. Maaf ya. Jangan sakit hati. Karena saya berharap semua orang itu setia kepada Yesus, bukan di Natal saja. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, cari Yesus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jangan bulan Natal saja. Siapapun saudara, kita semua perlu Yesus. Mau seberhasil apa saudara, mau sekaya apa saudara, kita semua perlu Yesus. Kalau hari ini saudara bisa datang di Natal ini anugerah Tuhan. Hari ini engkau masih bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Nggak ada tahu siapapun nyawa kita. Hari ini lihatlah kisah-kisah. Di Pancur Batu baru-baru ini ada orang jalan siang-siang. Nggak ada panas, nggak ada terik. Tiba-tiba jatuh dinding itu. Dia jalan di gang, jatuh tembok. Nggak ada petir, nggak ada hujan, jatuh, mati. Mau apa kita? Dan kalau hari ini saudara bisa dengar firman Tuhan ini, siapapun kita semua perlu Yesus. Cari Yesus setiap hari. Amin. Yang kedua, kalau kita mau mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Waktu Elisa tanya sama ibu ini, janda ini, tolong aku katanya, apa yang kau punya di rumah? Ibu ini bilang, gak ada lagi apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bapak Ibu, kalau kita banyak utang, semua barang-barang di rumah kita sudah jual, tinggal ada minyak sedikit, masihkah itu kita andalkan? Ibu ini masih diandalkannya. Saya percaya dia nggak asal ngomong. Saya percaya waktu dia bilang udah habis semua kecuali buli-buli berisi minyak. Saya percaya di dalam bahasanya itu ada iman di sana. Dia bilang sudah habis semua, koma. Enggak titik, koma, kecuali buli-buli berisi minyak. Yang kedua, kalau kita mau mengalami hal-hal yang mustahil bagi kita menjadi mungkin, yang kedua kita harus punya iman. Iman inilah yang firman Tuhan yang membuat kita berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang tanpa iman gak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Dan firman Tuhan bilang dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya kalau kita imannya mau bertumbuh, dengar firman Tuhan. Sekali lagi, nggak cukup hanya hari Minggu.
setiap hari. Ada lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau iman kita mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau enggak baca kitab suci, enggak doa tiap hari, enggak tumbuh. Pohon di luar sana, kenapa dia makin hari tumbuh? Karena dia tertanam. Karena dia dapat sinar matahari. Karena dia dapat makanan dari tanah. Tapi kadang dia kena hujan, kadang dia harus siap kena panas terik, tapi ada pertumbuhan. Pohon Natal ini gini-gini aja terus ini nanti. Nggak besar-besar. Gini terus. Karena tidak ada pertumbuhan di sana. Saya berharap jemaat di tempat ini jangan ada jadi jemaat pohon Natal. Gitu-gitu aja terus nggak ada pertumbuhan. Yang Tuhan rindukan di hari Natal ini, pertumbuhan iman kita. Dan yang membuat Tuhan senang dari hidup kita semua anak-anak Tuhan, iman kepada Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, ya kadang ada kena panas matahari, kadang kena hujan. Tapi percaya kalau kita terus lakukan firman Tuhan, kadang kita harus tekan perasaan, kita bertumbuh. Tapi kalau kita nggak mau isi hidup kita dengan firman Tuhan, nggak mau berdoa, nggak mau beribadah, nggak mau komsel, kita kelihatannya hanya seperti pohon Natal yang begitu-begitu saja, tidak akan pernah menghasilkan buah. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu mau berbuah, tinggal, kalau ini pohon anggur, tinggal kita di dalam Tuhan. Ini namanya tinggal. Nggak cukup hanya dekat sama Tuhan, ini dekat ini. Tapi nggak akan menghasilkan buah ranting-ranting itu. Saya berharap semua jemaat di tempat ini kita nempel sama Tuhan. Ini yang akan membuat kita bertumbuh, ini yang akan membuat kita berbuah banyak. Ibu ini dia sudah punya iman. Tapi firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Apa gunanya iman kita kalau nggak ada perbuatan kita? Saya kasih contoh, mungkin ada di antara kita yang sakit. Kita bilang, aku punya iman pasti sembuh. Tapi perbuatan kita, nggak kita jaga pola makan, nggak kita jaga pola istirahat, nol. Nggak kita olahraga, nol. Besar pun iman kita, aku sembuh, nol. Kita bilang aku pasti diberkati Tuhan. Tapi perbuatan kita malas memberi. Kita malas menolong orang. Asal memberi, memberi terus. Pelit, nggak bisa diberkati Tuhan. Nol. Walaupun iman saudara aku diberkati Tuhan nanti tahun depan. Tapi kalau nggak ada perbuatan kita, nol. Makanya selalu iman itu perlu dibarengi dengan perbuatan. Itu yang akan membuat kita bertumbuh. Saya berharap kita semua bukan hanya beriman, tapi kita bertumbuh dalam iman. Di Alkitab ini semua mujizat demi mujizat yang mustahil itu bisa menjadi mungkin. Karena ada orang-orang yang mau melakukan dulu imannya. Baru terjadi mujizat. Kapan terjadi air menjadi anggur? Waktu Ibu Tuhan Yesus suruh anak beru, nanti apa kata Yesus kalian kerjakan? Waktu Yesus bilang isi semua tempayan ini pakai air. Padahal mereka perlu anggur, Yesus suruh isi pakai air, itu nggak masuk akal. Tapi orang-orang yang ada di sana, udahlah isi kata Yesus, kita isi. Mereka isi, mereka nggak sungut-sungut, mereka kerjakan bagiannya, mereka lakukan imannya, dan air itu berubah jadi anggur. Kenapa air bisa berubah jadi anggur? Karena ada orang-orang yang punya iman dan taat mau isi tempayan pakai air. Walau nggak masuk akalnya. Waktu Lazarus mati,
Yesus bilang geser batu. Lalu ada orang-orang yang taat, mereka geser batu. Lalu Yesus bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Selalu ada bagian kita dulu geser batu. Selalu ada bagian kita dulu isi air yang gak masuk akal. Yang kadang-kadang kami perlu anggur kok disuruh isi air. Kami lagi susah kok disuruh lagi memberi. Aku lagi sakit hati kok disuruh mengampuni. Itu semua gak masuk akal. Tapi waktu kita taat kepada firman Tuhan, kita buktikan iman kita. Percaya hal-hal yang mustahil bagi kita itu akan jadi hal yang tidak lagi mustahil. Itu yang kedua. Saya berharap hari ini jangan ada di antara kita iman kita yang padam. Kalau udah padam iman kita, sudahlah selesai. Gak ada lagi harapan untuk kita melihat hal-hal yang tidak mungkin. Saya tidak tahu apa yang membuat iman kita mungkin sering lemah. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama bergumul dengan sakit penyakit dan sampai hari ini belum sembuh. Kita sudah lama berdoa tapi tidak sembuh. Dan kita sudah mulai lemah, udahlah. Gak usah lagi lah didoakan. Itu bukan iman. Mungkin ada di antara kita sudah bergumul lama soal ekonomi. Udah semua aku kerjakan tapi sepertinya ekonomiku begini terus. Sudahlah, gimana. Itu bukan iman. Semua lagi susah. Jangan saudara pikir saya yang paling susah. Tidak. Saya Natal kemana-mana keliling seluruh Sumatera Utara ini banyak yang mengeluh soal uang. Banyak gereja-gereja Natal pun tidak mereka rayakan lagi seperti kita semeriah ini. Sudah sulit ekonomi. Tapi hari ini bagaimanapun keadaan kita, semua masih bisa berubah. Asal kita datang sama Yesus, bangkitkan iman kita. Jangan jadi Kristen pohon Natal, tapi jadilah Kristen pohon yang di sana, yang di luar, yang berbuah, yang tertanam, akarnya kuat. Saya tidak tahu ibu-ibu, mungkin ada di antara ibu-ibu yang sudah lama bergumul buat suaminya dan sampai hari ini mungkin suaminya belum datang. Jangan padamkan imanmu. Saya pernah kenal ada seorang bapak-bapak yang kasar sekali sama istrinya. Setiap hari dipukulinya istrinya. Sampai satu kali suaminya ini pukuli istrinya, udah lemah, dimasukkannya ke goni, dibuangnya ke sungai. Untunglah oleh pertolongan Tuhan, istrinya selalu berdoa sama Tuhan. Dia nggak hanyut, saya nggak tahu bagaimana caranya keluar istrinya itu dari goni. Tapi dia tetap berdoa sama Tuhan, selamatkan suamiku. Sampai satu hari suaminya dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Makanya suaminya waktu dia berdiri di hadapan kami, hamba-hamba Tuhan, dia tinggi besar, tegap kepalanya, botak, mukanya hitam sangar tatoan. Dia bilang, dulu aku begitu, tapi sekarang gara-gara doa istriku, aku dipulihkan Tuhan, aku bersaksi kemana-mana, Tuhan sanggup pulihkan kita. Ibu-ibu tanya kiri kanan, kamu belum masuk goni kan? Masih ada harapan. Jangan terlalu kecil pemikiran kita. Jangan kita pikir, udahlah terserah Tuhan lah, gimana, nggak mungkin lagi suamiku itu. Itu bukan iman, justru itu melemahkan kita. Tetap di sini harus kita berpikir, masih bisa pulih. Masih bisa dilawat Tuhan. Pria seperti ini tadi saja bisa dipulihkan Tuhan, apalagi kita. Biarlah hari ini kuat di sini, semua masih bisa berubah. Ya. Orang-orang tua, engkau yang punya anak yang mungkin, sakit kepala aku ngeliat anakku. Saya berapa waktu lalu Natal, saya bilang, ayo yang mau didoakan maju ke depan. Saya berdoa buat salah satu ibu, apa masalah Dubu? Ku bilang, anakku pendeta. Dia sebut namanya, pusing kepalaku dibuatnya. Dia selalu jadi masalah di tengah-tengah rumah tangga kami. Dia selalu jadi masalah di kampung, katanya. Aku udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Saya cuma bilang sama ibu itu, kita datang sama Yesus ya Bu. Bangkitkan iman dulu. Iya pendeta. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita juga punya pergumulan yang sama. Sampai iman kita akhirnya udahlah, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan masih sanggup, enggak. Itu bukan iman. Bangkitkan iman kita. Tetap berharap sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, yang pertama datang sama Yesus, yang kedua bangkitkan iman kita, yang ketiga ayat 4. Waktu ibu itu
disuruh sama Elisa minta botol-botol sama tetangganya. Elisa bilang gini, ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Waktu ibu itu nanya, pendeta, ini aku udah kumpul semua botol-botol. Kan kamu suruh minta ke rumah tetangga. Ini aku udah kumpul. Kemana aku harus bikin? Elisa bilang, ibu masuk kamu ke kamar sama anak-anak dulu. Bawa semua botol-botol itu. Lalu isi. Pakai minyak yang kecil tadi. Ibu itu dia nggak bertanya. Mungkin ini cukup semua, enggak. Karena saya percaya di hatinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, kenapa harus tutup pintu? Bayangkan coba ibu ini, suaminya baru meninggal. Dia pergi ke rumah-rumah tetangga minta bejana. Itu berat itu. Dia ketok begitu. Untuk minta bejana saya, untuk keluar rumah saja itu berat. Saya berapa kali jumpa sama orang-orang yang suaminya atau istrinya baru meninggal. Saya tanya gimana? Dia bilang rasanya pendeta setengah jiwa saya ini hilang. Rasanya nggak ada lagi, artinya pun aku hidup. Rasanya keluar pun itu berat. Ini datang pendeta disuruh ketok pintu minta botol. Itu mau ditaruh di mana mukanya? Itu berat itu. Tapi ibu ini, dia nggak pakai perasaannya. Kalau dia pakai perasaannya, dia bisa bilang sama pendeta, pendeta kamu suruh aku minta botol. Keluar rumah saja berat kurasa. Ini minta-minta lagi, aduh malu kali aku. Tapi tidak begitu jawab ibu itu. Karena dia tahu untuk mengalami mujizat bukan karena pakai perasaan. Tapi pakai iman. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengar ini. Pakai perasaan itu penting. Tapi jangan gara-gara kita seringkali pakai perasaan, kita hilangkan iman kita. Gara-gara kita pakai perasaan, gak ngerti dia perasaanku, hilang iman kita. Kalau kita mau mengalami mujizat, pakai iman bukan pakai perasaan. Dan waktu ibu ini disuruh masuk kamar, disuruh kunci. Kenapa kunci? Bayangkan waktu dia ketok rumah tetangganya, dia minta botol. Lalu tetangganya bilang, untuk apa botol ini? Dia bilang, aku mau isi pakai minyak yang kecil ini. Apa kira-kira respon kita? Kalau botol yang kita kasih misalnya segini, tapi yang mau diisi cuma segini. Mungkin kita bilang, aduh kasihan kali ada ini. Mungkin kita nggak ngomong pun dari cara raut wajah kita saja ngelihat dia, ada gitu. Itu bisa down imannya. Mungkin ada yang ngomong, jangan gitu Eda. Mungkin dia pikir udah bocor halus ini baru meninggal suaminya. Masa diisi botol besar hanya pakai minyak yang kecil. Ketok lagi satu rumah, satu rumah, bisa lemah imannya. Jadi yang ketiga, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, belajar jadi anak Tuhan, tutup telinga kita, mata kita, hati kita dari hal-hal yang melemahkan. Sekarang banyak kali yang melemahkan ini. Kalau kita masukkan semua, enggak kita tutup, lemah kita. Kemarin saya dengar ada triliunan. Diduga triliunan. Ada satu kampus di perpustakaannya. Rupanya ada mesin pencetak uang palsu. Dan sudah triliunan dicetak uang 100 ribuan. Kalau triliunan banyak itu. Kalau kita nggak filter di sini, jangan-jangan di dompetku sudah ada 1 lembar saja palsu, apalagi 10 lembar, apalagi banyak uang kita di rumah, jangan-jangan palsu semua kita bilang. Lemah kita. Akan banyak hal-hal yang melemahkan. Tapi di sini harus ada filternya. Makanya isi hidup kita sama firman Tuhan. Supaya waktu masuk firman Tuhan itu ada hal-hal yang melemahkan kita, ditangkis sama firman itu. Waktu ada yang membuat kita susah, ada yang membuat kita sedih, firman Tuhan itu yang menangkis. Jangan takut. Tidak salah yang melebihi kekuatanmu. Itu kan firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selalu ada firman yang menangkis segala serangan-serangan. Jadi yang ketiga harus tutup telinga kita.
Ada pepatah bilang begini, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa larang burung bersarang di kepala kita. Kita nggak bisa larang orang bicara apa tentang kita. Nggak bisa kita tutupi semua mulut anak lo gendek ini. Sini babah dua, sini babah dua. Nggak bisa. Kita bisa tutup telinga kita dari dengar omongan-omongan yang melemahkan kita. Tetangga nggak bisa kamu tutup mulutnya. Apalagi kamu pergi ke pajak, entah apa bahasa di pajak itu. Nggak bisa kamu tutupi mulutnya. Dan kita nggak bisa, ulah kamu beke, tutupi semua mulutnya, nggak bisa. Cuping dulah tutup, kata kala. Makanya tutup telinga kita dari hal-hal yang melemahkan. Bahasa orang macam-macam. Kami punya saudara baru-baru ini, istrinya baru meninggal. Lalu setelah beberapa waktu kebetulan ada pesta di kampung yang sama. Kami sempatkan mampir di rumah bapak itu karena istrinya baru meninggal. Lalu kami ke rumahnya, kami tanya, gimana pak? Lalu dia bilang, susah nak katanya. Kenapa pak? Dulu waktu meninggal bibimu, dia semua dulu. Setelah dia pergi meninggalkan aku, udah gak tahu lagi aku. Biasalah, bajuku pun udah aut-autan, berantakan, nggak disetrika. Rambutku pun entah udah gimana. Memang udah nggak ada lagi rasanya hidup ini indah. Apa kata orang kampung ini? Kamu tahu katanya. Orang kampung ini langsung bilang, lihatlah itu. Setelah ditinggalkan istrinya, berantakan bajunya, lihat. Nggak ada lagi yang ngurus dia. Hidupnya memang nggak ada apa-apanya tanpa istrinya, kata orang. Ku dengar itu katanya. Karena ku dengar itu, berubahlah aku. Akhirnya ku ambil bajuku, ku setrika semua bajunya. Bajuku, pergi aku ke tukang pangkas, ku pangkas rambutku, rapi ku bikin. Dengan harapan mereka nggak ngomong lagi. Setelah rapi semua, ngomong lagi orang kampung. Lihat itu, rapi kali, istrinya baru meninggal. Pasti udah mau cari yang lain lagi itu katanya. Itu bahasa-bahasa orang yang akan selalu kita dengar. Saudara mau rapi, saudara mau bagus, saudara mau jelek, saudara mau cantik, saudara mau kaya, saudara mau sulit ekonomi, apapun yang kita kerjakan, omongan akan selalu ada. Sekarang tinggal pilih, mau tutup atau mau buka. Kalau itu semua kita dengar, gak bisa kita maju. Saya berharap hari ini tutup semua dari hal yang melemahkan kita. Hidup bukan apa kata orang. Kita hidup apa kata firman. Kalau firman Tuhan bilang kamu itu berharga, hiduplah berharga. Kita hidup bukan apa kata orang. Seberapa sering kita sulit maju karena kita dengar apa kata orang. Kayak kau itu enggaknya bisa maju kata orang, kita dengar. Udah itu kita renungkan pula. Dari opungmu susah, bapakmu susah, kau pun susah. Nggak bisanya kau maju, sudah ada kutuknya. Kita dengar, kita renungkan pula. Yang gitu didengar pun nggak usah. Kita sudah punya firman. Kita tidak ditentukan apa kata orang. Kita hidup ditentukan apa kata firman. Dan setelah ibu itu isi semua, ternyata botol itu penuh. Waktu dia mau isi lagi, anaknya bilang, udah nggak ada lagi botol kosong, mak. Lalu mereka datang sama pendeta Elisa, ayat 7 katanya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya berharap firman Tuhan ini kuat lagi bagi kita. Pendetanya bilang, pergi bu, jual semua minyakmu. Setelah kau jual minyakmu, bayar utangmu. Setelah kau bayar utangmu, baru hiduplah dari lebihnya. Jual artinya kerja. Saya berharap jemaat di sini suka kerja keras. Rajinlah ke ladang, rajinlah jualan, rajinlah bekerja. Yang kedua, setelah kamu dapat untung, ini maaf ini, kalau ada utang du, bayar. Fokus pada utang. Kalau nggak ada utang du, puji Tuhan. Tapi kalau ada utang kredit, fokus bayar ini. Baru setelah itu, hiduplah dari lebihnya.
Ini prinsip ya, jangan kamu langkah-langkahi. Kita nggak akan mungkin hidup dari lebihnya kalau kita ada utang nggak kita bayar. Ini penting ini. Ini satu prinsip yang penting. Jadi ini prinsip ya. Kalau mau hidup dari lebihnya, bayar utang itu penting. Jadi 3 hal hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang terpenting yang pertama, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, lengket terus sama Tuhan. Yesus pokok anggur, jangan hanya hari Minggu saja, tiap hari. Yang kedua, bangkitkan iman kita. Iman itu kita bisa dapat dari pendengaran akan firman Kristus. Setiap hari kita nggak akan mungkin berbuah kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Tuhan. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau enggak, kita hanya sebatas pohon terang yang hanya begitu-begitu saja dan tidak pernah menghasilkan buah. Hanya kelihatan tapi enggak ada buahnya. Dan firman Tuhan bilang, di luar aku kamu enggak bisa buat apa-apa. Jangankan berbuah, enggak bisa buat apa-apa. Dan yang terakhir, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin, belajar tutup mata, hati, telinga kita dari hal-hal yang melemahkan. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang hari ini engkau hidup dengan perkataan orang yang melemahkan. Tutup telinga kita. Kita hidup bukan apa kata mereka, tapi kita hidup apa kata Tuhan.